Daniel pasal 6 ayat 1-29. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Mengapa mereka cemburu kepada Daniel? Karena kemampuan administrasi Daniel yang baik membuat raja terkesan. Kesetiaan Daniel kepada Allah secara langsung memengaruhi kesetiaannya di bidang-bidang lain. Namun di lain pihak ada yang tidak senang dengan prestasi Daniel. Kecemburuan adalah perasaan yang sangat berbahaya untuk disimpan, sehingga dalam 10 perintah itu sendiri, di samping larangan pembunuhan dan pencurian, ada perintah untuk melawan ketamakan. Keluaran pasal 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mereka tidak dapat menemukan tuduhan atau kesalahan, karena dia setia, juga tidak ada kesalahan atau kesalahan yang ditemukan dalam dirinya. Dalam bahasa Aram, setia juga dapat diterjemahkan sebagai dapat dipercaya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Rencana menjerat Daniel karena ibadah kepada Tuhannya, kemudian diwujudkan dalam aksi, yaitu menghadap raja untuk mengajukan proposal. Inti proposal itu adalah larangan selama 30 hari tidak boleh berdoa kepada dewa manapun kecuali kepada raja. Jika melanggar, sanksinya dilempar ke lubang singa. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel adalah seorang negarawan yang berpengalaman, tetapi di atas segalanya, ia adalah hamba Tuhan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Mereka memanfaatkan jiwa kesombongan raja yang senang dipuji dan ditinggikan. Maka raja menyetujui proposal itu. Raja tidak sadar bahwa ini adalah konspirasi para wakil raja, para menteri, para bupati. Dia jatuh ke dalam perangkap yang diletakkan oleh para perwira yang cukup pintar untuk bermain dengan keadaan politik kerajaan yang baru didirikan. Sayangnya, raja tidak menyelidiki motivasi di balik proposal tersebut. Karena itu, ia gagal memahami bahwa hukum yang ajukan padanya hanyalah konspirasi untuk menjatuhkan Daniel. Bagi Darius, dekret itu merupakan peluang untuk memperkuat kesatuan kerajaan, tetapi bagi para konspirator itu adalah strategi untuk menyingkirkan Daniel. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Mengapa pula orang benar mengalami penderitaan? Pertanyaan yang sering tak terjawab. Terkadang kehidupan ini memang sulit untuk dipahami. Namun ingatlah, Tuhan dapat menggunakan rasa sakit untuk sebuah tujuan yang mulia. Seringkali Dia menggunakan masa-masa sulit untuk memunculkan kebaikan. Kuncinya, kita harus terus beriman kepada Tuhan.
Tuhan tidak mencegah musuh-musuh Daniel untuk melemparkannya ke gua singa. Dia mengizinkan para malaikat jahat dan orang-orang jahat sejauh ini untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi itu adalah bahwa dia mungkin membuat pembebasan hambanya lebih nyata, dan kekalahan musuh kebenaran dan kebenaran lebih lengkap. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hambalah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kesetiaan Daniel telah memberi dampak besar, yaitu semua orang mengenal siapa itu Allah pencipta alam semesta. Seluruh dunia tahu siapa Daniel dan Allahnya. Daniel dihadapkan kepada larangan untuk berdoa kepada Tuhan. Hal itu tidak mengurangi kesetiaan dan ketekukan imannya. Justru dalam tekanan seperti ini, dia semakin berserah penuh kepada Tuhan. Hidup atau mati, dilepaskan atau tidak, Daniel tetap teguh berdiri di atas kebenaran yang dia imani. Tuhan menyertai Daniel di dalam menjalani hukuman dengan mengatup mulut singa-singa dalam gua itu, sehingga dia selamat. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa." Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Kebenaran akhirnya muncul, para pejabat jahat terungkap dosa-dosanya terhadap Daniel. Akhirnya mereka diserahkan ke gua singa dan mati diterkam binatang buas ini.
Kisah ini menunjukkan kebenaran pasti menang melawan kejahatan.